Teman-teman semua, hari-hari kita belakangan ini banyak sekali diusik oleh perseteruan politik dan isu syara. Kerukunan beragama dan berkeluarga negaraan terancam, menggerogoti kohesivitas sosial. Dan ini semakin menjadi-jadi ketika pemerintah tak jarang ceroboh, lemah serta lambat dalam mengambil langkah. Bagaimana kira-kira pandangan ulama Aswaja tentang hal ini? Kita ini mewarisi sejarah yang traumatik, yang membuat setiap kelompok punya alasan untuk mendendam kepada kelompok yang lain. Setiap kelompok. Kalau bicara sejarah, orang Islam itu punya banyak alasan untuk mendendam kepada orang-orang Kristen. Sebaliknya orang Kristen juga berdasarkan pengalaman sejarah punya banyak alasan untuk mendendam kepada orang Islam. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum. Ayo santri podo ngaji. Para sedulur sedanten, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Indonesia makin hari makin terasa asing, semakin jauh dari bangsa yang selama ini kita kenal. Hari-hari kita belakangan ini banyak sekali diusik oleh perseteruan politik dan isu syara. Belum lagi pembelahan sosial akibat Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, muncul kasus radikalisme, penistaan agama oleh Yosef Zhang, Muhammad KC, Yosef Suryadi, dan terakhir Ferdinand Hutahian. Padahal sejumlah kasus penistaan agama-agama yang lalu belum juga terselesaikan, mesti sejak dini telah dilaporkan kepada polisi. Tiba-tiba saja, kita seperti menjadi bangsa yang baru, yang masih harus belajar bertoleransi dan memahami perbedaan-perbedaan. Sesuatu yang sesungguhnya jauh-jauh hari telah tuntas. Terkait dengan fenomena ini, kita harus melakukan rekonsiliasi bangsa, memilih jalan perdamaian. Untuk lebih lanjut, mari kita dengarkan pemaparan dari Gus Yahya, Ketua PBNU terpilih. Nah, makanya juga saya pernah nyatakan beberapa tahun yang lalu, baik saya sekarang memilih perdamaian. Saya memilih perdamaian. Kalau pilihan saya ini salah, ya mudah-mudahan diampuni. Karena ini soal pilihan. Ya. Pilihan itu kalau kita memilih damai, itu berarti kita memilih memaafkan. Memilih memaafkan. Kenapa? Karena kita ini mewarisi sejarah yang bermasalah. Kita ini mewarisi sejarah yang traumatik, yang membuat setiap kelompok punya alasan untuk mendendam kepada kelompok yang lain. Setiap kelompok. Kalau bicara sejarah, orang Islam itu punya banyak alasan untuk mendendam kepada orang-orang Kristen. Sebaliknya orang Kristen juga berdasarkan pengalaman sejarah punya banyak alasan untuk mendendam kepada orang Islam. Nah, berarti kalau kita memilih berdamai, itu artinya memilih untuk memaafkan. Dan memaafkan itu sakit sebetulnya. Memaafkan itu pedih. Tinggal kita mau nggak, karena kenapa saya bilang kita bahwa damai itu layak dipilih, perdamaian itu layak dipilih. Karena perdamaian itu lebih menunjukkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, jadi jelaslah betapa luar biasanya pemikiran Gus Yahya, seorang Gus Dur baru telah hidup kembali di Nahdlatul Ulama. Indonesia modern masa depan adalah Indonesia yang bersaudara dan bertoleransi, bukan hanya antar agama, Muslim terhadap non-Muslim, dan yang penting
juga tasamuh atau toleransi intraagama Muslim yang satu dengan Muslim yang lain. Untuk tema ini lebih jauh Gus Baha memaparkannya di dalam video berikut. Di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, Istadhofa majusyun Ibrahim al-Khalil, ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus lima, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita dan itu memang nyata betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya, dalam yang cerita yang terkenal itu ketika Nabi sendiri ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah. Nabi matur Allah gitu. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh, terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu apa? Orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan, ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum, apa pendapat anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian, karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa, padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi, la tasriba alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus idhabu fa antumut tulaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Teman-teman, demikianlah pembahasan Gus Baha tentang indahnya persaudaraan dalam sesama elemen Muslim.
Dan itu adalah fondasi menuju terwujudnya bangunan persatuan dan kesatuan yang lebih luas. Adapun frasa Al-Quran yang secara langsung tentang toleransi intra-agama adalah ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mukmin dengan sebagian mukmin yang lainnya adalah penolong. Menurut Al-Biqai, sebagaimana dikutip Abi Quraish Shihab dalam tafsir Al-Manar, ayat ini mengisyaratkan bahwa toleransi sesama golongan muslim adalah niscaya ada lebih dulu, sebagai prasyarat terwujudnya persatuan yang lebih besar, toleransi antar agama dan antar manusia. Jadi, marilah kita buang kata kadrun, kampret, cebong, dan atau istilah negatif lainnya. Apalagi kita sesama muslim itu bersaudara, atau paling tidak kita sama-sama saudara, sesama anak bangsa. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Jika ada pendapatnya yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ayo santri podo